Rajanya preman, mungkin dedengkotnya ahli maksiat. Terkait dengan Hercules tobat. Terkait dengan tobatnya Hercules, ya kita apresiasi ya Pak. Itu pelajaran bagi kita. Ternyata seburuk-buruknya orang, walaupun dia tadinya dedengkot ahli maksiat, ternyata Allah yang membolak-balikkan hati kan. Allah yang kemudian memberikan hidayah. Maka tugas kita mendakwahi, mengingatkan. Wallahu yahdi, nanti Allah yang memberikan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita doakan semoga beliau istiqomah dalam taubatnya. Itu yang terpenting. Dan taubat itu diterima oleh Allah. Sebesar apapun dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya. Ma lam yughargir. Selama belum yughargir. Selama nyawa ini belum ngorok di tenggorokan Pak, belum mendesak-desak di sini. Kan ada orang mati udah ngorok kan, grogok-grog, ntar lagi mati tuh. Jadi kadang-kadang dibalikinnya lagi, grogok-grogok lagi, dan desak-desak di tenggorokan. Selama nyawa belum mendesak-desak di tenggorokan, taubat diterima oleh Allah. Sebesar apapun dosanya, itu yang terpenting. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Sekaligus ada hikmah bagi kita semua. Apa hikmahnya? Ternyata innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya. Yang dilihat itu endingnya nantinya. Makanya kalau kita sedang bertakwa jangan sok suci. Jangan-jangan ending kita jadi jelek. Tapi juga ahli maksiat jangan takabur. Karena ngapa? Sehebat-hebatnya Fir'aun mati juga kan. Sesugih-sugihnya Korun yang mati juga. Sebaliknya ahli maksiat juga jangan berputus asa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah kata Nabi. Nabi sampai bersumpah Pak, demi Allah kata Nabi. Alladzi la ilaha illa ghairuh. La ilaha ghairuh. Demi zat, demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, kata Nabi. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Bahwasanya sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dia mengerjakan amalan ahli surga. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Sampai tidak ada jarak. Ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ketetapan Allah mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Dan ada juga kata Nabi di antara kalian semua, fayamalu bi amali ahlin nar. Sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka. Mayakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketetapan Allah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dia mengerjakan perbuatan ahli surga, lalu dia mati. Fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Sederhananya begini, ada orang yang sepanjang hidupnya, ada nggak banyak ya, yang dia mengerjakan amalan ahli surga. Tapi sejengkal lagi, sehasta lagi dia mau masuk surga, sayang betul dia kok mengerjakan amalan ahli neraka. Lalu dia mati, akhirnya masuk neraka. Su'ul khotimah. Padahal sepanjang hidup mengerjakan amalan ahli surga nih Pak. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka. Ya Hercules itu. Udah ingkar pada Allah, maksiat kerjaannya, mungkin segala maksiat sudah pernah dikerjakannya.
tetapi sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Tetapi takdir Allah mendahului ketetapan Allah. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, dia mengerjakan amalan ahli surga. Mudah-mudahan dia mati nanti masuk surga. Allahumma amin. Itu contoh. Ada yang nanya, Ustadz, ada nggak contoh yang sepanjang hidup mengerjakan amalan ahli surga tapi mati masuk neraka? Ada yang sudah konkret. Kalau yang lain saya nggak berani nyebut. Yang sudah disebutkan Nabi siapa? Dzul Khuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu Pak sepanjang hidupnya nggak pernah bikin maksiat, nggak pernah bikin maksiat. Sepanjang hidupnya dia ahli ibadah. Tetapi dia masuk neraka. Nabi mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka mereka itu. Bagaimana kualitas mereka kalau dari ibadah? Apa kata Nabi? Laisa qiraatukum ila qiraatihim bisai. Bacaan Al-Quran kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Rata-rata mereka tuh hafal Quran, Pak. Wala sholatukum ila sholatihim bisai. Sholat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Mereka paling rajin berjamaah ke masjid di shaf yang paling pertama. Tahajud tiap malam. Sholat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat sunnah mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi mereka akhirnya masuk neraka. Gara-gara apa? Mereka merasa paling benar sendiri, paling beriman sendiri, yang nggak sama dengan dia salah semua, bahkan kafir semua. Akhirnya dia membunuh saudaranya sesama orang Islam sendiri. Makanya sering saya sampaikan, Pak, nggak usahlah ikut-ikut aliran merasa jadi panitia surga itu. Takut jadi khawarid, Pak. Ya udah kayak masa benar sendiri, yang benar dia, yang lain salah semua. Karena ada di media-media sosial itu kan orang-orang yang berjubah agama gitu ya, tapi selalu nyalahin orang kerjaannya. Dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir. Kan ada yang macam begitu. Nah, jangan ikut yang begitu. Karena saya khawatir ini generasinya Abdurrahman bin Muljam. Karena kata Nabi banyak yang kayak gitu di akhir zaman nanti. Saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, berarti banyak mereka. Dan tentunya nipu kita kan. Mengapa enggak tertipu? Soleh sangat, ibadah kalah ibadah kita, bacaan Quran hebatan dia dari kita. Makanya betul kalau kata Dr. Ar-Razi Hasim itu, Pak, hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Karena ada rumah tahfiz yang bersanad, ada yang bersanad. Bersanad itu begini, Pak, jelas gurunya, jelas akidahnya, tapi ada rumah tahfiz yang kemasukan khawarij. Yang cuman kedok saja kan, kedok saja yang dia pakai kayak gitu ya. Tapi di situ doktrin melawan negara lah, mengkafirkan sesama orang Islam lah. Apalagi di Lampung sudah ada pengungkapan dari Densus 88, Yayasan Abdurrahman bin Auf, tapi bukan Abdurrahman bin Auf masjid sana ya Pak. Yayasan Abdurrahman bin Auf terbukti mendanai terorisme berkedok rumah tahfiz. Tuh kan, hati-hati kita. Makanya kalau masukin anak ke pondok pesantren harus lihat dulu. Kok anaknya jadi berubah sangar begini misalnya ya Pak. Jangan ngaji ke situ. Karena begini, kita itu rileks, jadi orang Islam itu rileks aja sih. Kita nggak tahu afalnya Allah. Seburuk-buruknya orang kita ingatkan jangan berbuat buruk, dakwah iya, tapi nggak perlu ngebencinya. Toh siapa tahu nanti dia dapat hidayah kan begitu. Seperti Hercules, itu aja kita ngambil pelajarannya. Hercules, satunya lagi siapa itu? John Kay kan gitu ya. Siapa tahu dia dapat hidayah. Dulu ada dua Umar yang jahat, na'udzubillah. Nabi doakan mudah-mudahan Umar itu dapat hidayah. Yang enggak dua-duanya satu dapat hidayah Pak Umar. Kan begitu. Jahatnya kurang jahat apalagi Umar. Udah jahat ke orang, jahat ke anak. Dia gali lubang dalam-dalam tuh. Anak perempuannya nanya, "Buat apa papi?" Kalau bahasa kitanya. "Nak, papi sedang bikin lubang buat kamu main. Mau kamu main dalam lubang?" "Iya papi." Udah selesai lubangnya tuh nak, loncat dalam lubang. Enak malam main ke dalam. Loncat anaknya Pak. Sama Umar ditimbun, dikubur hidup-hidup. Oh mbok ya ibarat kambing sembelih dulu ge kan gitu ya. Ini mah enggak Pak, hidup-hidup dikuburnya. Tuh kan? Artinya saking jahatnya manusia. Tapi siapa sangka dia dapat hidayah. Nah gitu juga kita hidup ini begitu. Dalam percaturan umat manusia di abad modern ini, sudah jangan terlalu kaku jadi orang Islam.
Kita koreksi diri kita perbaiki diri terus, tapi jangan ekstrim terhadap orang lain. Doakan saja dia dapat hidayah, gitu saja.